Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustadz? Saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak-anak Ustadz, kelas 7, saya harapkan antum semua bisa mempersiapkan peralatan antum, peralatan tulis antum untuk bisa mencatat materi-materi yang akan Ustadz sampaikan. Baiklah anak-anak Ustadz ingatkan kepada antum semua untuk segera mengumpulkan tugas-tugas, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester. Jadi anak-anak Ustadz, bagi yang mengumpulkan tugas-tugas, segera untuk bisa mengumpulkannya. Baiklah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang tahapan dalam budidaya tanaman kangkung anak-anak Ustadz. Ini sampai masa panen Nah, sekarang kita akan masuk mengenai alternatif budidaya tanaman sayuran. Nah, ini anak-anak Ustadz. Nah, di sini yang perlu kita pahami, yang mungkin insya Allah kita akan praktekkan juga anak-anak Ustadz ya. Jadi saya harapkan antum bisa dengan serius untuk memperhatikan pembelajaran ini. Baiklah, ini kalau kita lihat anak-anak Ustadz sekarang ini banyak sekali kreativitas yang dibuat untuk kita bisa berbudidaya, khususnya tanaman sayuran. Kalau kita tidak memiliki lahan yang luas, maka ada juga alternatif-alternatif lain yang bisa digunakan untuk kita tetap berbudidaya tanaman sayuran. Bahkan sekarang anak-anak Ustadz, kita lihat di pekarangan-pekarangan rumah sudah bisa menanam tanaman sayuran. Bahkan bukan cuman menanam saja anak-anak Ustadz, bahkan bisa menjadi sebuah usaha yang bisa mendatangkan ekonomi bagi kita Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita bangun anak-anak Ustadz Kita jangan mudah menyerah pada keadaan. Nah, jadi banyak sekarang teknik-teknik atau cara-cara yang bisa kita gunakan. Nih, kalau kita lihat di sebuah gambar ini, ada dua buah gambar maksud Ustadz ada sama-sama menanam kangkung tetapi di lahan yang berbeda anak-anak Ustadz. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang satu kangkungnya juga sehat-sehat, segar-segar ada yang ditanam di tanah langsung Jadi hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan tempat itu tidaklah menjadi sebuah masalah. Baiklah anak-anak Ustadz, ini kita akan bahas dulu Jadi pernahkah anak-anak Ustadz ini melihat tanaman tumbuh menggunakan media tanam selain tanah? Selain tanah, media tanam merupakan komponen yang penting dalam budidaya tanaman. Pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh media tanam. Mengapa demikian anak-anak Ustadz?
Karena media tanam mempunyai peranan pendukung tumbuh tegak tanaman, ya, menyediakan oksigen, air, dan unsur hara. Media tanam yang biasa digunakan adalah tanah. Media tanam yang digunakan harus sesuai dengan jenis tanaman yang ditanam. Untuk mendapatkan media tanam yang baik dan sesuai jenis tanaman yang ditanam, perlu diketahui karakteristik setiap jenis media tanam. Nah, tentunya anak-anak Ustadz, sebelumnya ini kita sudah ada tugas ya, anak-anak Ustadz, bahwa antum mengamati, ya, kalau nggak salah Ustadz berikan ya, mengamati jenis tanah yang ada di sekitar kita seperti apa ya. Kemarin ada yang menyampaikan kepada Ustadz, ini tanah yang bekas bakaran ya, jadi tanah yang hitam seperti apa. Nah, itu kemarin ada tugasnya anak-anak Ustadz ya. Nah, berikut ini anak-anak Ustadz ya. Untuk mendapatkan media tanam yang baik ya, kita tentunya perlu mengetahui karakteristik setiap jenis media tanamnya. Berdasarkan jenis bahan penyusun, media tanam dibedakan menjadi bahan organik dan anorganik ya. Bahan organik dan anorganik. Jadi, media tanam organik berasal dari komponen makhluk hidup, seperti bagian dari tanaman atau daun, batang, bunga, buah, bahkan kulit kayu. Penggunaan bahan organik mempunyai kelebihan karena mampu menyediakan unsur hara untuk tanaman, menghasilkan sirkulasi udara yang baik, dan mempunyai daya serap air yang tinggi. Beberapa jenis bahan organik yang dapat dijadikan media tanam antara lain arang, cacahan pakis, kompos, mos, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Nah, ini anak-anak Ustadz termasuk ya media tanam organik ya anak-anak Ustadz ya. Bahan anorganik berasal dari proses pelapukan batuan. Ya, bahan organik ini juga dapat berasal dari bahan-bahan sintetis atau kimia yang dibuat di pabrik. Ya, beberapa media anorganik yang sering dijadikan sebagai media tanam yaitu hidrogel. Ya, seperti yang di pekan lalu saya jelaskan ada ya, seperti gel, kemudian pasir, kerikil, pecahan batu bata, spons ya, busa-busa itu anak Ustaz, tanah liat, zeolit ya, dan vermikulit ya. Jadi ini beberapa ya anak Ustaz yang perlu antum pahami. Bila perlu ini antum catat anak-anak Ustaz ya. Ya, ini ya, bahan-bahan anorganik yang dapat digunakan sebagai media tanam. Berikut adalah alternatif media tanam ya. Tentunya anak-anak Ustadz telah mengetahui berbagai media tanam ya. Yang tadi Ustadz jelaskan ada yang organik dan ada yang anorganik. Kemudian anak-anak Ustadz perhatikanlah ya yang ada di sekitar antum. Media tanam apa yang banyak tersedia ya. Nah, misalnya tempat antum ada tukang kelapa misalnya ya kan, sabut kelapa juga bisa dijadikan media tanam ya anak Ustaz ya. Nah, kira-kira apa misalnya tempat antum itu banyak sawah ya, ketika panen padi ada sekamnya ya, bisa juga. Nah, antum harus perhatikan ya apa yang ada tersedia di daerah sekitar, di lingkungan sekitar kita ya. Media tanam ya yang ada di daerah sekitar kita ini ya, kita tidak terpaku kepada keterbatasan media tanam anak-anak Ustaz ya. Tanah seperti yang Ustaz jelaskan tadi, tanah itu tidak menjadi hambatan untuk mencoba melakukan budidaya sayuran ya. Banyak alternatif media tanam yang bisa digunakan untuk menanam sayuran.
Tanaman sayuran dapat ditanam dengan menggunakan media tanam kerikil, pecahan bata dengan nutrisi dan zat hara dari larutan nutrisi. Hidroponik adalah salah satu teknologi budidaya tanaman tanpa tanah dengan pemberian hara tanaman yang terkendali. Hidroponik dapat dilakukan dengan dan tanpa media tanam. Media tanam yang dapat digunakan untuk hidroponik antara lain sabut kelapa, ijuk, kerikil, arang, zeolit, dan air. Teknik hidroponik dapat diaplikasikan di daerah lahan terbatas. Nah, ini anak-anak Ustaz, ya. Jadi hidroponik ini sebenarnya teknologi yang sudah lumayan cukup lama ya anak-anak Ustaz ya, bukan sesuatu yang baru kalau kita bicara tentang hidroponik. Tetapi ini sebuah alternatif ya, jika kita memiliki keterbatasan lahan anak-anak Ustaz ya. Jadi bisa dengan menggunakan media tanamnya itu air ya, dan ini juga tidak membutuhkan lahan yang luas ya. Ini contohnya anak-anak Ustaz, ini gambarnya ya. Nah, ini bahkan nih antum lihat nih bekas-bekas antum makan menggunakan styrofoam ya. Antum bisa jadikan sebagai media tanam ya, wadahnya tentunya anak-anak Ustaz. Karena styrofoam ini kan bisa dia menyimpan air ya. Kemudian ini ada yang menggunakan bekas-bekas ya, cup minuman ya. Ini juga kalau kita lihat Masya Allah ya anak-anak Ustaz, sayuran yang tumbuhnya dengan media ini juga bisa tumbuh sehat. Nah, ini anak-anak Ustaz, jika ini ada di perkarangan rumah antum, Masya Allah ya, Ustaz rasa lebih cantik, lebih hijau ya. Nih, bahkan anak-anak Ustaz ini ya, model pipa-pipa seperti ini sekarang sudah banyak dijual ya anak-anak Ustaz ya. Walaupun sebenarnya antum bisa buat sendiri ya, tetapi sekarang sudah banyak nih yang menjual ya model-model seperti ini ya. Antum tinggal meletakkan tanamannya ya. Insyaallah anak-anak Ustaz, sungguh menarik sekali ya dengan menggunakan teknik hidroponik ini ya. Nah, ini dia anak-anak Ustaz. Cukup di pekarangan rumah kita juga sudah bisa menanam sayuran ya, Masya Allah. Nah, ya mungkin ini bisa juga ya kita jadikan sebagai untuk tanaman sayuran yang untuk kita konsumsi sendiri, bisa anak-anak Ustaz ya. Tapi kalau sudah seperti ini ukurannya, ini sudah terlalu banyak ya untuk konsumsi sendiri. Nah, berikut bahan dan alat untuk teknik hidroponik secara sederhana anak-anak Ustaz. Nah, ini kita perlu tahu ya. Benih tanaman sayuran yang pertama, bahan dan alatnya anak-anak Ustaz ya, benih. Nah, antum kalau benih tanaman ini bisa kita dapatkan ya, sudah banyak dijual ya di toko-toko, tanaman-tanaman sudah ada ya banyak. Kemudian nutrisinya ya, nutrisinya tetap nanti diberikan nutrisi juga pada airnya agar sayurannya bisa tumbuh sehat. Media tanam disterilkan dengan cara direndam air mendidih. Nah, ini anak-anak Ustaz ya, media tanamnya disterilkan dulu. Kemudian tempat persemaiannya ya, wadah media, wadah larutan nutrisi, rak penyimpan, alat pengukur pH dan TDS meter atau mengukur kadar nutrisinya. Berikut ini tahapan budidaya hidroponik ya, pembibitan. Pembibitan dapat dilakukan secara langsung atau melalui persemaian. Ya, tentunya persemaian ini tidak langsung pada media tanam aslinya ya anak-anak Ustaz ya, diberi dulu di tempat lain. Benih biasanya mulai berkecambah pada umur 3 sampai 7 hari ya. Biasanya bisa juga antum letakkan semaiannya itu di spons atau busa-busa yang lembab ya, agar dia
dapat merangsang tumbuhnya kecambah. Ya, pembibitan dapat menggunakan media tanam berupa pasir atau rock wall. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Bisa dari pasir. Ya, antum kalau misalnya sebagai contoh nih, Ustadz kasih, kalau ada pasir yang lembab ya, antum siram air, kemudian antum letakkan saja kacang hijau ya, itu cepat tumbuh anak-anak Ustadz. Dalam beberapa hari, 3 hari dia sudah tumbuh kecambahnya ya. Nah, ini ya media tanam ya, sebelum dilakukan penanaman di media ininya. Bibit yang sudah siap tanam adalah bibit yang berusia 3 sampai 4 minggu atau memiliki 3 sampai 4 daun. Ya, ini anak-anak Ustaz. Nah, ini seperti ini dia. Nah, ini seperti Ustaz bilang tadi. Ya, ini gambarnya ya. Ini ada sponsnya diletakkan. Nah, ini ketika sudah ada daunnya ya, ini yang sudah siap tanam nih anak-anak Ustaz ya. Nah, ini medianya belum langsung ke tanah atau ke air ya anak-anak Ustaz, cuman pakai spons saja yang lembab ya. Ini namanya juga rock wall ya. Nah, ini anak-anak Ustaz. Kemudian persiapan larutan nutrisi. Nah, ini penting. Larutan nutrisi merupakan sumber utama pasokan nutrisi tanam ya. Larutan nutrisi dapat diberikan dalam bentuk genangan atau mengalir. Nutrisi yang diberikan dapat berupa nutrisi siap pakai atau dibuat sendiri. Siapkan larutan nutrisi dengan cara mencampurkan nutrisi siap pakai dengan air sesuai petunjuk. Tentunya kalau antum belum bisa membuatnya, meraciknya sendiri, ya nutrisi-nutrisi tanaman ini juga sudah banyak dijual ya di toko-toko ya tanaman ya, tentunya anak-anak Ustadz. Nah, kalau kita sebagai pemula tentunya kita belum tahu, kita hanya memakai saja ya. Berikutnya adalah penanaman. Nah, pindahkan tanaman dari persemaian ke wadah tanam yang sudah diisi media steril. Tanaman yang tidak perlu disemai dapat langsung ditanam di wadah tanam. Nah, ya tentunya ini setelah tanaman yang sudah siap ya, seperti yang dikatakan tadi, sudah tumbuh daun-daunnya ya, itu baru bisa dimasukkan di wadah tanam. Perawatan. Pada awal penanaman, simpan tanaman di daerah yang tidak terkena cahaya matahari ya, secara langsung, yang agak lembab ya anak-anak Ustadz. Setelah berumur 1-2 minggu, tanaman sudah dapat dipindahkan di daerah dengan sinar matahari langsung. Penambahan nutrisi dilakukan secara teratur dan sesuai kebutuhan tanaman. Perhatikan lingkungan daerah perakaran ya, harus memenuhi pertumbuhan yang optimal ya. Perhatikan akarnya anak-anak Ustadz ya, perkembangannya. Hal ini ditentukan oleh keadaan larutan dan sirkulasinya. Pengendalian OPT ya dilakukan dengan pemberian pestisida dengan dosis yang rendah. Tanaman disimpan di tempat yang terlindungi dari hujan. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Ini biasanya dia pertumbuhan akar ini ya harus kita perhatikan ya. Ini yang menggunakan air ya anak-anak Ustadz. Berikut adalah masa panen. Pemanenan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu produksi berikutnya. Perhatikan umur dan kriteria panen masing-masing tanaman. Ini anak-anak Ustadz ya. Ini ada sebuah tips anak-anak Ustadz ya. Ketika menggunakan wadah tanam berupa kaleng, plastik kemasan atau pipa dan lainnya, pastikan bagian bawah wadah tersebut diberi lubang kecil. Hal ini dilakukan untuk keperluan pembuangan air atau drainasenya. Nah, ini penting anak-anak Ustadz ya. Mungkin kalau antum nanti
mau mempraktekkan ini di sebuah wadah plastik ya, atau cup plastik atau apa, nah, itu perlu memberikan lubang ya bagian bawahnya untuk drainasenya ya, pembuangan airnya. Kemudian berikutnya anak Ustaz, sebelum dimasukkan media tanam berupa tanah, bagian dasar wadah diberi styrofoam, kerikil atau batu bata. Hal ini dilakukan agar sirkulasi udara berjalan dengan baik, sehingga media mampu menyuplai oksigen ke akar dan membutuhkan udara untuk respirasi. Nah, ini anak Ustadz ya. Ini kita cari wadah lain nih. Ini wadah lain seperti kemasan ya. Ini banyak nih, kaleng ada. Kemudian ada bekas botol minuman, pot polybag ya. Dan ini ada planternya. Ini alternatif wadah tanam ya, merupakan tempat yang terbatas untuk menampung media dan nutrisi bagi tanaman. Banyak jenis wadah yang dapat digunakan sebagai wadah tanam. Wadah tanaman yang ideal adalah wadah yang kuat dan tahan lama, dapat merembeskan air yang berlebih, ringan dan menarik. Di bawah ini adalah contoh jenis-jenis wadah yang umumnya dipakai. Ini anak-anak Ustaz ya. Tentunya ini mudah kita dapatkan dan biasanya ini menjadi sampah ya anak-anak Ustaz. Nah, ini salah satu alternatif juga nih, kita bisa mengolah ya sampah ya menjadi barang-barang yang bermanfaat. Ya, tentunya ya anak-anak Ustaz, tentunya ini bisa kita jadikan wadah dan mengurangi sampah anak-anak Ustaz ya. Ini wadah tanaman apa saja ya. Ini bisa jadi pot plastik ya. Wadah yang biasa digunakan adalah pot tanah, pot plastik, pot semen, polybag, pipa, talang air. Nah, ini bisa digantikan sebagai wadah ya. Dan berbagai wadah yang dapat menampung media ya. Ananda juga dapat memanfaatkan berbagai barang bekas seperti kaleng dan plastik kemasan seperti yang saya bilang tadi. Hal yang harus diperhatikan karena ketika wadah dan komposisi media tanam yang digunakan ya, perlu diperhatikan nutrisi yang cukup dan pengondisian optimum agar tanaman dapat tumbuh dengan baik ya anak-anak Ustadz. Ya tentunya kita perlu juga perawatan anak-anak Ustadz. Jangan kita sudah meletakkan bibitnya di tempat media tanamnya ya, kemudian kita tidak perhatikan penyiramannya, perawatannya, tentunya ini akan mempengaruhi ya dari pertumbuhan tanaman kita. Nah, itu anak-anak Ustaz. Nah, ini sebagai contoh. Ya. Ini ya. Pernahkah Anda lihat nih tanaman sayuran yang ditanam secara vertikultur? Ya, tanaman sayuran yang biasa dibudidayakan vertikultur adalah selada, kangkung, bayam, pokcoy, dan caisim. Ya, model dan jenis wadah vertikultur sangat bervariasi. Umumnya dibentuk mirip anak tangga, ya, tangga, dengan beberapa undakan atau sejumlah rak. Bahan dapat berupa bambu atau pipa paralon, bahkan kaleng bekas. Inilah keunggulan lain vertikultur yang memanfaatkan benda-benda bekas di sekitar kita. Baiklah anak-anak Ustadz. Ya, di sini Ustadz ingin
antum membuat sebuah tugas ya, yang nantinya akan kita nilai sebagai penilaian praktek ya anak-anak Ustadz. Tetapi ini akan Ustadz sampaikan ya di pekan depan saja anak-anak Ustadz, karena waktu kita ini sudah hampir habis ya. Untuk mengenai tugas ini nanti Ustadz akan sampaikan di pekan depan saja. Anak-anak Ustadz boleh mempersiapkan dulu ya, memahami dulu materi pembelajaran hari ini. Insyaallah pekan depan Ustadz akan memberikan tugas ya. Mungkin kita akan praktekkan ya anak-anak Ustadz ya. Karena Ustadz belum memberikan tugas praktek ya. Nah, jadi ini insyaallah akan saya jadikan tugas praktek kita anak-anak Ustadz. Baiklah anak-anak Ustadz, jika ada pertanyaan nantinya antum boleh menanyakan ke Ustadz langsung ya, materi-materi ini dan tugas-tugas. Insyaallah pekan depan akan kita lanjutkan. Ustadz cukupkanlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan antum. Baiklah anak-anak Ustadz, Ustadz tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.